Assalamualaikum, hai mam, hai teman-teman, kembali lagi di channel Miss NN. Di video kali ini aku mau kasih tahu warung kentang Mustafa aku yang sekarang aku tempatin ya teman-teman. Jadi kemarin di video sebelumnya kan aku bilang kalau aku tuh udah pindah ya produksi kentang Mustafanya di sebuah kios warung seperti ini. Dan untuk jalanannya nih teman-teman, aku liatin dulu ya untuk arah ke warung aku. Alhamdulillah untuk jalanannya sih ramai, cuman memang ini jalanannya tuh bukan jalanan besar yang kayak jalan utama gitu ya. Ini jadi jalan tembusan. Kalau misalkan jalan utama Cibubur Cilengsi itu macet, kebanyakan orang-orang tuh pada lewat sini teman-teman. Dan jalannya juga lumayan rusak ya kayak gini. Ini tuh udah sering banget dibenerin sama pemerintah desanya gitu, cuman kalau habis dibenerin tuh sebulan 2 bulan tuh cepet rusak lagi, makanya ya penampakannya jadinya seperti ini teman-teman ya. Jadi ini dia udah sampai ya di kedai kentang aku, kedai kentang Mustafa Miss NN. Nah ini ya tepat banget di sebelah pom bensin. Tapi ngomong-ngomong untuk keramaiannya memang ramai ya, jalanan hidup. Ini tuh motor mobil nggak pernah berhenti di sini. Tapi untuk keramaian dari si nasi kuning itu sendiri aku belum tahu ya teman-teman, kita lihat aja sama-sama. Nanti aku bakalan kasih tahu setelah seminggu ini aku berjalan kira-kira gimana ya laris manisnya, apakah laris atau enggak atau gimana. Misalkan nggak laris tuh putus asa atau enggak ya, karena kan sebelum memulai usaha nasi kuning ini aku tuh udah mikir-mikir dulu teman-teman ya. Jadi kentang Mustafa, semisalkan aku buka warung di sebuah tempat gitu ya di depan jalan gitu ya, jadi aku bukan tanpa sebab gitu teman-teman ya ngebuka kentang Mustafa. Semisalkan kentang Mustafa aja kok kayaknya kayak timplang gitu ya, nggak ada menu lain atau apa. Nah akhirnya kepikiran lah sama si nasi kuning ini. Tapi sebelum memulai juga aku tentunya harus menguasai dulu ilmunya ya teman-teman sebelum kita memulai usaha. Misalkan kayak teman-teman nih mau jualan kentang Mustafa ya teman-teman harus kuasai dulu ilmu membuat kentang Mustafa. Seperti yang udah aku share ya di tutorial-tutorial di video aku, itu banyak banget yang bisa teman-teman pelajari. Jadi kalau kita udah menguasai ilmunya baru kita tekadkan bulat kita untuk memulai usaha ya. Yang pertama udah menguasai ilmunya, yang kedua ya kita harus siapin modalnya. Kita nggak bisa modal seada-adanya ya, walaupun misalkan seadanya pun kalau misalkan kita udah langsung mau jualan di depan umum gitu, pastinya kita harus memikirkan modal-modalnya gitu. Nah ini seperti aku nih ya beli kompor lagi, karena waktu kemarin aku bikin Mustafa yang awal-awal beli kompor yang mawar ini ya teman-teman, itu tuh udah dipakai terus gitu sama kentang. Makanya untuk memulai usaha nasi kuning ini aku mencoba membeli kompor mawar lagi, tapi dengan merek yang berbeda tentunya teman-teman, karena aku kan udah pengalaman ya pakai yang merek si Progas itu seperti itu. Nah sekarang aku pengen nyoba pakai yang merek Rinnai. Nanti setelah berjalan sebulan atau beberapa bulan nanti aku review lagi ke teman-teman ya kira-kira enak atau enggaknya si kompor Rinnai ini. Nah untuk modal kompor ini sih harganya kurang lebih 500 lebih ya teman-teman, 550. Ini tipenya TL280 gitu. Dan untuk kekuatannya emang kelihatan ya kokoh banget. Ini beda sama yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu kan aku beli di harga 320.000 teman-teman. Memang ada harga ada rupa ya, jadi nggak nyesel deh kalau kita misalkan beli sesuatu yang lumayan mahal dikit tapi insya Allah nanti juga kualitasnya lebih bagus gitu teman-teman ya. Jadi seperti ini buat teman-teman nanti yang mau ikutan beli juga kompor semacam ini, aku bakalan taruh linknya ya di kolom deskripsi. Aku belinya di toko Orange teman-teman, tapi kalau misalkan aku belum naruh di kolom deskripsi mohon sabar ya karena aku juga banyak ini kesibukan untuk mengcopy paste link aja, aku butuh waktu gitu teman-teman ya. Jadi setelah tadi 1-2 kita memulai usaha seperti itu ya, kuasai ilmu, siapin modal. Nah yang ketiga kita tentuin nih jenis
penjualannya mau seperti apa, misalkan mau online atau offline gitu ya. Kalau online ya kita harus punya banyak ini teman-teman kontak gitu, kita harus punya pertemanan yang banyak sama orang-orang. Kalau misalkan offline ya kita harus siapinnya tempat seperti ini yang aku siapin ini ya, di depan jalan. Aku kan tadinya niatnya tuh buat dapur kentang aja kan, makanya aku nggak mikir-mikir banget depan jalan ataupun nggak depan jalan udah nggak masalah gitu. Tapi ternyata aku dapatnya tuh pas di depan jalan, yang ngeliat jalanan itu rame ya, wirawiri motor mobil nggak ada berhenti. Akhirnya aku mutusin untuk nyoba deh nasi kuning gitu, toh nggak gede-gede amat kan modalnya. Untuk modal awal ini sih semuanya aku siapin 2 juta teman-teman ya. Jadi untuk belanjaan seperti kayak gini nih, beras, aku pakai beras yang 5 kilo itu ya, aku mau nyoba dulu beras ini. Karena untuk nasi kuning sendiri karakteristik beras itu berbeda-beda ya, kita mau ngasih berapa banyaknya air atau santan gitu, itu masing-masing beras ada yang berani air, ada yang enggak gitu. Makanya aku nyoba dulu beras yang itu, nanti kira-kira gimana dengan air sekian, bakalan perak atau enggak gitu. Jadi pertama aku beli beras itu 5 kilo tuh 68.000 teman-teman. Terus untuk santannya aku ini beli yang instan ya, satu kardus ini 100.000, jadi jatuhnya itu satu pieces cuman 2.700-an. Kalau kita beli yang eceran itu kan 3.500 ya, lumayan kan bedanya. Nanti sih aku pengennya pakai santan yang santan yang langsung dari kelapa. Cuma ini buat persiapan kalau misalkan kita gugup atau misalkan santannya lagi nggak ada atau apa segala macam, kita harus punya persiapan santan yang instan juga teman-teman. Dan ini styrofoam aku beli 20 biji dulu ya, karena nanti aku mau bungkus pakai kertas nasi juga. Tapi takutnya aku tuh belum begitu bisa kan ngebungkus pakai kertas nasi, jadi aku beli styrofoam juga teman-teman. Nah ini untuk kayak bihun, terus karet, kecap, plastik kayak gitu, pokoknya semua ini aku belanjain 400 ribuan teman-teman ya. Ini ada tepung-tepungan karena nanti niatnya selain dari nasi kuning mau diadain gorengan juga ya, mau gorengan tempe, bakwan atau tahu gitu, karena kan pelengkapnya seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan kerupuk itu udah pasti, tapi untuk goreng-gorengan biar makin lengkap aja ya. Syukur-syukur nanti ada teman-teman yang sekitar jualan kayak donat, kayak risol atau apa tuh yang mau nitip-nitipin, boleh banget ya dititipin di warung aku. Tapi untuk memulai sekarang aku ini dulu ya, pelengkapnya cuman ada gorengan tempe sama tahu bakwan. Nah terus untuk yang selanjutnya kita harus promosi tentunya teman-teman ya. Jadi untuk memulai usaha seperti ini kan mungkin belum ada teman-teman kita yang tahu, kita bisa promosi di WA atau promosi di Facebook ya, ataupun dengan kita banner-banner atau spanduk yang kita pasang gitu. Kalau aku promosinya yaitu dengan memasang banner di depan warung ya, mudah-mudahan dengan orang yang lalu lalang lewat itu ngelihat si banner ini bisa mampir ya, karena tahu ada jualan nasi kuning nih kalau pagi gitu. Itu ancang-ancang aku sih teman-teman ya. Jadi kalau misalkan untuk promosi yang lain-lain berbayar gitu, aku belum pikirin teman-teman. Aku mau lihat dulu seminggu ini buka nasi kuning seperti apa progresnya, baru nanti dipikirin lagi ke depannya mau seperti apa. Nah lanjut, ini aku belanjaan di pasar ya. Ini untuk belanjaan yang basah seperti tahu. Ini kan nanti mau bikin tahu isi, aku beli 20.000 aja teman-teman. Itu tuh murah ya, 20.000, isinya ada 40 piece. Terus ada tempe juga, itu satu daun itu 6 ribuan. Ada tomat nanti bikin sambel, terus timun, terus ini serai ya, bumbu dapur. Kalau nasi kuning kan kita harus banyak serai salam kayak gitu biar wangi. Terus kolnya ini untuk si bakwan sama tahu isi. Nah ini kayak jahe, kunyit, terus kencur ya, kalau misalkan nanti bikin nasi uduk juga kan rencananya juga selain nasi kuning coba deh dibikin juga nasi uduk, karena suka berpasangan juga ya nasi kuning sama nasi uduk. Nah ini bumbu-bumbunya ketumbar, terus kunyitnya juga aku beli yang instan, tapi
beli juga yang bener-bener kunyit asli, karena itu pokoknya untuk cadangan deh, dua-duanya aku harus punya. Terus ini untuk termos nasi aku beli yang kecil aja teman-teman ya, itu harganya 80.000. Jadi untuk pemula gitu, karena nggak yang gede-gede dulu deh ya, karena pemula. Nah ini teman-teman aku udah mulai ya. Jadi hari pertama itu hari Rabu, pas tanggal 1 Muharram teman-teman. Ini aku udah mulai, dan qadarullah ya teman-teman, itu ternyata di depan warung aku tuh malah ada ini ya, orang gila gitu. Aku tadi sempet takut banget karena ya kalau mampir minta makan sih dikasih gitu, cuman takut bertindak sesuatu yang apa gitu ya, nekat gitu, kan namanya orang kurang waras gitu teman-teman ya. Jadi seperti inilah kondisi dari nasi kuningnya teman-teman ya. Lauk pauknya ada bihun. Aku nggak pakai nasi kuning, nggak pakai mie kuning, tapi pakainya mie bihun. Dan ini ada tambahan kentang mustofanya. Jadi untuk harganya itu per porsi 7.000, tapi kalau pakai kentang mustofa 10.000 ya, karena harga kentang kan lumayan. Ini bawang goreng. Dan untuk penampakan di depan warung masih sepi-sepi aja teman-teman ya, hari pertama kedua gitu. Nanti untuk seminggu kemudian aku ceritain lagi. Sekarang ini aku mau balik ke rumah ya, ini jalanan mau pulang ke rumah aku teman-teman. Jadi masuk lewat pintu belakang tentunya, karena aku kan sewa kedainya itu di belakang perkampungan desanya Lindung. Nanti buat teman-teman yang mau tahu atau mau mampir boleh banget ya, nanti aku kasih tahu alamatnya. Dulu yang mau minta alamat rumah memang gak aku kasih karena itu rumah pribadi, tapi kalau sekarang ada warung aku bisa kasih tahu ke teman-teman alamatnya. Jadi jangan berprasangka buruk dulu teman-teman. Oke deh, kira-kira seperti ini aja dulu ya untuk share awal mula usaha si nasi kuning. Nanti ditunggu untuk update berikutnya teman-teman. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum, see you, bye bye.